Oke, saya langsung lanjut ke Pak Syafrin. Pak Syafrin, pertanyaan dari Mas Agus juga dan juga pertanyaan publik. Bagaimana kemudian untuk misalnya ya dalam case seperti ini Pak Syafrin, orang-orang yang akan menuju ke wilayah DKI Jakarta, misalnya dia adalah tempat tinggalnya di Karawang di luar Jabodetabek, tapi kemudian harus bekerja di wilayah DKI Jakarta. Seperti apa penerapan SIKM-nya kalau dalam hal ini? Ya, baik, sebagaimana yang sudah diatur dalam SE Ketua Satgas, bahwa yang boleh melakukan perjalanan itu adalah mereka yang masuk dalam kategori 5 jenis perjalanan yang dikecualikan. Pertama adalah melaksanakan tugas, tentu bagi pegawai, apakah itu ASN maupun pegawai swasta, itu mereka wajib dibekali surat tugas dari pimpinan lembaga maupun pimpinan perusahaan. Yang kedua, tentu masyarakat umum atau pekerja non formal itu yang wajib dibekali dengan SIKM dari kelurahan setempat jika misalnya ada kebutaan, kemudian menjenguk orang sakit, mengantar ibu hamil atau ada kelahiran keluarga intinya. Jadi mereka boleh mengajukan surat izin keluar masuk ke kelurahan, kemudian setelah mendapatkan surat itu baru boleh melakukan perjalanan. Nah, masa berlaku SIKM-nya kalau seperti case yang tadi saya sampaikan seperti apa Pak Syafrin? Tentu ada surat tugas dari pimpinan bahwa yang bersangkutan memang melaksanakan tugas. Jadi misalnya dari Karawang, yang bersangkutan kerja di kawasan industri Cikarang, Bekasi misalnya, tentu mereka akan dibekali surat tugas dari pimpinan perusahaannya bahwa memang mereka bertugas. Oke. Nah Pak Syafrin, begini, kalau berangkat dari apa yang disampaikan Mas Agus tadi kan, concernnya adalah penindakan di lapangan ya, pengawasan begitu ya. Satu, apakah dalam SE ini juga disebutkan bentuk sanksi Pak? Artinya kalau udah ada orang nekat gitu keluar masuk tanpa SIKM, sanksinya apa? Yang kedua, apakah selama periode 6 sampai 17 ini, katakanlah dengan timnya Pak Syafrin saja, akan menerjunkan dan menjamin pengawasan atau di titik-titik 31 titik tadi berlaku selama 24 jam Pak? Ya, pertama terkait dengan sanksi. Jadi sanksi juga sudah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 13 tahun 2021 bagi pelaku perjalanan perorangan jika ternyata tidak memenuhi syarat yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam SE Satgas Nasional, maka yang bersangkutan diputarbalikan dan atau diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, bagi layanan angkutan umum yang kemudian melakukan pelanggaran, tentu kami akan lakukan stop operasi terhadap sanksi layanan angkutan umum yang melakukan pelanggaran tadi. Berikutnya, terkait dengan perjalanan di kawasan Jabodetabek, tentu itu boleh dilakukan perjalanan, tetapi kemudian berdasarkan pengalaman pada tahun lalu, memang untuk pergerakan antar wilayah Jabodetabek ini dilakukan pengetatan. Kami bersama-sama Pak Kakor Lantas sudah melakukan koordinasi di mana telah ditetapkan bahwa untuk penyekatan itu tidak hanya di jalan tol, tapi juga di jalan arteri, bahkan jalan-jalan tikus yang pada periode lalu itu dijadikan akses keluar masuk secara ilegal tadi. Dan oleh sebab itu ini juga dilakukan penjagaan 1 kali 24 jam. Artinya Pak Syafrin dan jajaran begitu minimal di Dinas Perhubungan DKI Jakarta saja menjamin bahwa penjagaan ini akan berlangsung selama 24 jam dalam periode tersebut. Tentu untuk penjagaannya akan dilakukan selama 24 jam. Sudah ditetapkan bahwa akan dibagi dalam 3 shift per 8 jam untuk petugasnya. Sehingga pengawasannya tetap akan berlangsung selama 24 jam. Kemudian koordinasi kami dengan rekan-rekan dari Ditlantas Polda Metro Jaya, bahkan untuk wilayah Jabodetabek ini akan ada 14 penyekatan di titik keluar masuk, kemudian ada 17 di titik filterisasi. Jadi juga akan dilakukan pengawasan awal, apakah melakukan perjalanan keluar Jabodetabek, akan dilihat apakah memenuhi persyaratan SIKM, kemudian dihimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan setelah mendapatkan SIKM tadi, itu juga dibekali dengan hasil rapid test antigen yang negatif. Sehingga ini lebih memudahkan dan memperlancar perjalanannya, misalnya dalam kedukaan, tentu yang bersangkutan kita harapkan sudah dibekali secara lengkap terkait dengan persyaratan ini.
Oke, Mas Agus, tanggapannya gimana tadi proses pengawasan akan dilakukan selama 24 jam di lapangan dan juga ada di titik-titik yang memang ini menjadi titik krusial termasuk juga misalnya ada di jalur tikus begitu. Ya begini loh, ini belajar dari tahun lalu saja lah dan beberapa proses penegakan hukum lainnya. Kalau modalnya cuma diputar balik, orang akan mencoba terus cari jalan, kan ada apalagi sekarang ada Google dan sebagainya. Dan saya yakin daya tahan teman-teman di sub maupun di lantas itu tidak juga kuat. Gitu ya. Artinya apa? Sanksinya itu kan lemah sekali. Cuman diputar balik, sanksi administrasinya apa? Nggak jelas. Jadi harusnya yang paling mudah hal-hal semacam gini, ya perdatanya itu, jadi didenda saja. Berapa? 1 juta, 2 juta, sehingga orang tidak melakukan pelanggaran. Bukan karena ini situasinya sedang miskin, terus tidak boleh denda mahal, bukan itu. Denda ini untuk penertiban. Ketika dendanya hanya 100.000, 250.000, ya susah. Pak Salin ingat ketika jalur busway dimasuki dikasih 500.000 baru berkurang. Kalau cuma 250.000, enggak, orang ya bayar saja. Bayar 2 juta pungli di jalan sanggup kok. Nah makanya maksud saya denda itu harus jelas. Dan denda itu harus dikaitkan untuk dibayar secara online, tidak dibayar di tempat situ. Catat STNK dan sebagainya. Toh Kapolri sudah menerapkan soal airplay. Nah, jadi sekali lagi denda ini sangat mempengaruhi kedisiplinan. Tidak ada bangsa di dunia ini yang sekarang disiplin itu awalnya tidak didenda berat. Tidak ada. Oke, baik. Mas Agus terima kasih, Pak Syafrin juga terima kasih atas waktunya sudah memberikan informasi. Nanti kita lihat pelaksanaannya penerapan SIKM ini ya. Sekali lagi makasih, selamat bertugas, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu Pak Syafrin. Terima kasih Pak Syafrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami jeda terlebih dahulu, nanti kami akan kembali dengan informasi apa, Fit? Nah ini termasuk saya juga yang liputan ini baik kemarin. Saya nanya. Mengenai razia. Ya. Razia ada sejumlah pihak misalnya gelandangan, kemudian beberapa pihak lainnya yang kemudian ini razia sebagai implementasi dari perda yang sudah ada. Seperti apa nanti razianya kita akan simak, tapi kita harus jeda dulu simak apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.